Halo Pacar dan kawan-kawan, di video kali ini kami dari grup A akan mempresentasikan materi di chapter 3 yang berjudul Information Systems, Organizations, and Strategy atau Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi. Anggota dari kelompok kami adalah yang pertama, ada Novita Veronica dengan NIM 101, ada saya sendiri, Wening Haningtyas dengan NIM 103, ada Yovan Andika Diswara dengan NIM 108, ada Oktaviani Eklesia Mangunmadol dengan NIM 123, ada Febriana Fantari Hambur dengan NIM 124, ada Guido Batista dengan NIM 128, dan ada juga Stefan Putra Pratama dengan NIM 129. Lalu apa saja sih akan kita pelajari di bab ini? Di materi ini yang berjudul Information Systems, Organizations, and Strategy atau Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi, kita akan mempelajari 4 subtopik, yaitu yang pertama, Organizations and Information Systems atau Sistem Organisasi dan Sistem Informasi. Yang kedua, How Information Systems Impact Organizations and Business Firms, yaitu bagaimana sistem informasi memberi pengaruh yang kuat terhadap organisasi dan perusahaan-perusahaan bisnis. Yang ketiga, ada Using Information Systems to Achieve Competitive Advantage atau menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir ada Using Systems for Competitive Advantage Management Issues atau menggunakan sistem-sistem untuk mencapai keunggulan kompetitif pada persoalan manajemen. Yuk, langsung saja kita mulai. Akankah strategi teknologi Sears bekerja era sekarang? Sears Roebuck pernah menjadi toko serba ada terbesar di Amerika Serikat pada 40 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi mulai tergantikan dan mulai hilang tempat karena muncul Walmart dan Target yang selalu memberikan diskon, serta selalu bersaing harga dengan toko seperti Home Depot dan Lowe's. Bahkan setelah merger dengan Kmart pada tahun 2005 pun, Sears Holding Company tetap mengalami penurunan. Setelah bertahun-tahun berinvestasi pada teknologi informasi, Sears pun menggunakan basis data pelanggan 60 juta pemegang kartu kredit Sears dan menargetkan kelompok seperti pembeli peralatan dengan memberikan promosi khusus pada pelanggannya. Sears pun akhirnya mencari banyak strategi baru untuk bertahan. Tetapi strategi tersebut belum membuahkan hasil. Salah satu contohnya, Sears menggunakan strategi teknologi baru menggunakan aplikasi belanja online seperti Amazon.com, marketplace vendor seharga 18 juta produk bersama dengan promosi di toko berat lainnya. Sehingga akhirnya perusahaan pun meluncurkan program loyalitas pelanggan yang disebut Shop Your Way Rewards, menjanjikan pelanggan penawaran gratis untuk pembelian berulang jika mereka setuju untuk membagikan data pribadi mereka ke perusahaan, dan diperkirakan sekitar 50 juta orang menjadi anggota. Jadi saat pembeli pergi ke toko Sears menggunakan smartphone mereka untuk check-in ke toko tersebut, maka karyawan akan menemukan sistem yang mereka miliki lalu membantu mencari barang yang mereka cari. Terus dengan semua data-data tersebut, perusahaan memanfaatkannya untuk mengatur ulang strategi seperti mengubah pengaturan susunan tempat barang, memberikan promosi menarik, dan membagikan poin. Serta karyawan menggunakan teknologi iPad untuk mendapatkan ulasan dari pelanggan dan mengecek ketersediaan barang yang mereka miliki. Perusahaan menggunakan strategi yang cerdas untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi agar mendapatkan keuntungan dari teknologi yang baru. Seperti di figur ini dijelaskan bahwa interaksi antara teknologi informasi dan organisasi adalah kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor mediasi, termasuk organisasi struktur, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Karena kita tidak dapat dengan sukses merancang sistem baru atau memahami sistem yang ada tanpa memahami organisasi bisnisnya.
Kemudian dalam teknis mikroekonomi organisasi. Dalam definisi ekonomi mikroorganisasi, modal dan tenaga kerja atau faktor produksi utama disediakan oleh lingkungan lalu diubah oleh perusahaan melalui proses produksi menjadi produk dan jasa atau output ke lingkungan. Kemudian produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan yang memasok modal dan tenaga kerja tambahan sebagai input dalam lingkaran umpan balik. Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil, membutuhkan sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output. Nah, teknis ini berfokus pada 3 elemen organisasi. Yang pertama, modal dan tenaga kerja. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga, produk dan jasa. Organisasi adalah badan hukum formal dengan aturan dan prosedur internal yang harus mematuhi undang-undang. Organisasi juga merupakan struktur sosial karena mereka adalah kumpulan elemen sosial, seperti halnya mesin memiliki struktur susunan tertentu dari katup, kem, poros, dan bagian-bagian lainnya, karena saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Artinya teknis dan perilaku organisasi itu tidak bertentangan, karena memang mereka saling melengkapi. Definisi teknis memberitahu kita bagaimana ribuan perusahaan di pasar kompetitif menggabungkan modal, tenaga kerja, dan teknologi informasi. Sedangkan model perilaku membawa kita di dalam perusahaan individu untuk melihat bagaimana teknologi itu mempengaruhi cara kerja internal organisasi tersebut. Oke, selanjutnya, fitur organisasi. Semua organisasi memiliki karakteristik tertentu. Mereka adalah birokrasi dengan pembagian kerja dan spesialis yang jelas. Organisasi mengatur spesialis dalam hierarki otoritas, di mana setiap orang bertanggung jawab untuk seseorang dan otoritas terbatas pada tindakan tertentu yang diatur oleh aturan abstrak atau prosedur. Aturan-aturan ini menciptakan sistem keputusan yang tidak memihak dan universal. Dalam organisasi ini terdapat fitur organisasi seperti proses bisnis, budaya organisasi, politik organisasi, lingkungan sekitar, struktur, tujuan, konstituen, dan gaya kepemimpinan. Semua fitur organisasi ini mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, rutinitas dan proses bisnis. Semua organisasi, termasuk perusahaan bisnis, tentunya akan menjadi lebih efisien dan efektif dari waktu ke waktu karena adanya individu atau karyawan dalam perusahaan yang mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas ini terkadang disebut sebagai prosedur operasi standar, tepatnya aturan, prosedur, dan praktik yang telah dikembangkan untuk mengatasi semua situasi yang diharapkan. Nah, saat karyawan mempelajari rutinitas ini, mereka akan menjadi sangat produktif dan efisien dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan ini mampu mengurangi biaya dari waktu ke waktu sebagai akibat dari efisiensi yang meningkat karena adanya rutinitas itu tadi. Selanjutnya, fitur organisasi yang kedua yaitu politik organisasi. Setiap orang dalam organisasi ini tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya tentang bagaimana mengatur sumber daya yang ada dalam perusahaan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, serta memberikan hukuman kepada karyawan yang melanggar aturan yang harus didistribusikan. Oleh karena itu, dari perbedaan ini timbul atau muncul adanya politik organisasi. Resistensi politik atau pergulatan politik ini merupakan salah satu masalah yang besar dalam perusahaan untuk mewujudkan perubahan organisasinya, khususnya pengembangan sistem informasi baru. Hampir semua investasi sistem informasi yang besar oleh perusahaan yang menghasilkan perubahan dalam strategi, tujuan bisnis, proses bisnis, dan prosedur ini menjadi peristiwa yang bermuatan politik. Fitur organisasi yang ketiga yaitu budaya organisasi. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Semua organisasi terdiri dari rutinitas dan perilaku individu. Di gambar ini terdapat
persegi panjang yang merupakan rutinitas dan perilaku individu. Nah, ini juga disebut sebagai budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini membentuk sekumpulan proses bisnis. Di gambar ini terdapat 4 proses bisnis. Nah, di kumpulan proses bisnis ini akan terbentuk perusahaan bisnis. Nah, untuk berkembang, perusahaan akan mengubah budaya organisasinya atau rutinitas individu dan proses bisnis ini agar dapat mencapai tingkat kinerja organisasi. Nah, setelah budaya organisasi ini berubah, maka tentunya juga akan merubah proses bisnis dan sehingga akan merubah perusahaan bisnis itu sendiri. Fitur yang keempat yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan membentuk apa yang dapat dilakukan organisasi, dan organisasi ini juga dapat mempengaruhi lingkungan dan memutuskan untuk mengubah lingkungan. Nah, teknologi informasi ini mempunyai peran penting dalam membantu organisasi merasakan perubahan lingkungan dan membantu organisasi bertindak atas lingkungan mereka. Jadi seperti yang ada di gambar ini bahwa perusahaan itu diibaratkan seperti mata, dan lingkungan organisasi ini dapat dilihat oleh perusahaan melalui sistem informasi. Nah, sistem informasi ini diibaratkan seperti tali atau jalan bagi perusahaan agar dapat melihat lingkungan organisasinya. Nah, dalam lingkungan bisnis seringkali terjadi gelombang teknologi. Terkadang sebuah teknologi dan inovasi bisnis yang dihasilkan ini dapat mengubah bisnis atau lingkungan bisnis secara radikal. Hal ini dapat disebut dengan teknologi yang mengganggu. Nah, dalam beberapa kasus, teknologi yang mengganggu ini dapat berupa produk pengganti atau para pesaing yang berkinerja lebih baik dibandingkan dengan produk yang kita produksi saat ini. Nah, teknologi yang mengganggu ini sebenarnya ini hanya memperluas pasar, biasanya dengan fungsi yang lebih sedikit dan biaya yang jauh lebih murah daripada produk kita. Akhirnya, hal ini memberi dampak bagi para pesaing ini menjual harga produknya ini dengan harga yang rendah agar dapat memenangkan persaingan. Contohnya adalah perusahaan yang memproduksi hard disk drive kecil yang digunakan di PC ini memperluas pasarnya dengan menawarkan penyimpanan digital yang murah untuk file yang kecil. Nah, akibatnya hard disk PC kecil ini menjadi segmen terbesar dari pasar disk drive. Dengan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, hal ini memicu perusahaan untuk bersaing antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dan perusahaan tentunya akan ingin untuk memenangkan persaingan. Contohnya itu dapat dilihat di tabel ini ya teman-teman. Nah, untuk contoh ini saya hanya akan mencontohkan satu saja, yaitu berupa contoh yang keempat. Contoh yang World Wide Web atau WWW itu yang didirikan di tahun 1989. Nah, seperti yang telah teman-teman kita ketahui ini, WWW merupakan situs internet terbesar di dunia. Nah, yang dulu orang-orang itu kan kebanyakan mencari informasi itu melalui majalah, koran, dan televisi. Namun karena teknologi yang berkembang dengan pesat dengan kemunculan internet itu tadi melahirkan atau membentuk situs web, yaitu berupa World Wide Web atau WWW yang mempermudah masyarakat untuk menggunakannya, sehingga untuk saat ini masyarakat akan lebih beralih ke WWW ini dibandingkan dengan pada informasi yang dulu-dulu itu seperti koran, majalah, dan lain-lain.
Nah, sehingga WW ini disebut sebagai perusahaan yang memenangkan persaingan. Fitur organisasi yang kelima yaitu struktur organisasi. Setiap organisasi tentunya memiliki struktur yang berbeda, tergantung dari tipe organisasinya. Nah, di tabel ini terdapat 5 tipe organisasi, yaitu yang pertama struktur wirausahawan, kemudian ada birokrasi mesin, yang ketiga birokrasi divisional, kemudian birokrasi profesional, dan adokrasi. Lalu, selain fitur-fitur organisasi yang telah saya jelaskan itu, ada fitur organisasi lainnya. Organisasi ini memiliki tujuan dan menggunakan cara yang berbeda untuk mencapainya. Organisasi juga melayani kelompok yang berbeda atau memiliki konstituen yang berbeda. Beberapa terutama menguntungkan anggota mereka, dan yang lain juga menguntungkan klien, pemegang saham, atau publik. Nah, beberapa organisasi ini terutama akan melakukan tugas-tugas rutin yang dapat direduksi menjadi aturan formal yang memerlukan sedikit penilaian, sedangkan yang lain bekerja terutama dengan tugas-tugas non-rutin. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sistem informasi berdampak pada organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan bisnis. Sistem informasi telah menjadi alat integral, online, dan interaktif secara mendalam pada operasi menit ke menit dan pengambilan keputusan besar organisasi. Lalu, sistem informasi fundamental mengubah ekonomi organisasi dan sangat meningkatkan pengorganisasian pekerjaan. Teori dan konsep dari ekonomi dan sosiologi membantu kita memahami perubahan yang dibawa oleh teknologi informasi hingga sekarang ini. Berikutnya, dampak terhadap ekonomi. Yang pertama, teknologi informasi sebagai faktor produksi yang dapat menggantikan modal tradisional dan tenaga kerja. Teknologi informasi mengakibatkan penurunan jumlah manajer menengah dan pekerja administrasi sebagai pengganti teknologi informasi untuk tenaga kerja mereka. Ketika biaya teknologi informasi menurun, itu juga menggantikan bentuk modal yang lain seperti bangunan dan mesin yang relatif mahal. Yang kedua, teknologi informasi mempengaruhi biaya dan kualitas informasi serta mampu mengubah ekonomi dari informasi. Teknologi informasi membantu perusahaan berkontraksi mengurangi biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan membeli di perusahaan lain apa yang tidak dapat dibuatnya sendiri. Contohnya adalah perusahaan General Motors dan Ford. Lalu yang ketiga, teknologi informasi mengurangi biaya manajemen internal. Ketika perusahaan tumbuh dalam ukuran dan ruang lingkup, biaya agensi atau biaya koordinasi meningkat untuk mengawasi dan mengelola karyawan. Teknologi informasi mengurangi biaya perolehan dan analisis informasi, memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya agen karena menjadi lebih mudah bagi manajer untuk mengawasi karyawan. Yang selanjutnya adalah dampak terhadap organisasi dan perilaku. Yang pertama, teknologi informasi meratakan organisasi. Beberapa organisasi besar telah dirampingkan, artinya mengurangi jumlah karyawan dan jumlah level dalam hierarki organisasi mereka. Seperti pada gambar 3.6, tradisional hierarki organisasi memuat banyak tingkatan dalam manajemen. Lalu, organisasi mengalami perataan yang menjadi lebih sederhana. Lalu yang kedua, organisasi pasca industri.
otoritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi, dan bukan hanya pada posisi formal. Bentuk organisasi menjadi datar karena pekerja profesional cenderung mengelola diri sendiri dan pengambilan keputusan lebih terdesentralisasi karena pengetahuan dan informasi menjadi lebih tersebar luas di seluruh perusahaan. Hal tersebut merupakan teori dari Drucker pada tahun 1988. Kemudian yang ketiga, memahami resistensi organisasi terhadap perubahan. Karena sistem informasi berpotensi mengubah struktur organisasi, budaya, proses bisnis, dan strategi, maka seringkali ada resistensi yang cukup besar terhadap mereka. Seperti pada gambar 3.7, terdapat 4 faktor penting yang harus diperhatikan di dalam suatu organisasi, yaitu sifat inovasi teknologi informasi, struktur organisasi, budaya orang dalam organisasi, dan tugas-tugas yang dipengaruhi oleh inovasi. Selanjutnya, internet dan organisasi. Internet mampu menurunkan secara drastis transaksi dan biaya agensi yang dihadapi sebagian besar organisasi. Nah, internet khususnya World Wide Web ini memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal dan bahkan pada organisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Internet ini meningkatkan aksesibilitas penyimpanan dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Contohnya itu perusahaan pialang dan bank di New York yang memberikan operasi internal prosedur manual mereka di lokasi dan mempostingnya di situs web perusahaan yang menghemat jutaan dolar dalam biaya distribusi mereka. Selanjutnya, implikasi untuk desain dan pengertian sistem informasi. Untuk memberikan manfaat yang nyata, sistem informasi harus dibangun dengan jelas pemahaman tentang organisasi di mana mereka akan digunakan. Nah, berikut adalah faktor organisasi pusat yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan sistem baru. Yang pertama itu lingkungan di mana organisasi harus berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi, yaitu hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, ada budaya dan politik organisasi. Yang keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinannya. Yang berikut, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem. Nah, yang terakhir, jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis yang informasi sistem dirancang untuk membantu. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, di setiap industri pasti ada perusahaan yang lebih baik dari perusahaan lain. Pasti ada perusahaan yang lebih menonjol. Contohnya itu di otomotif industri, Toyota itu dianggap sebagai pemain yang unggul. Sedangkan dalam retail online murni, Amazon adalah pemimpin dari retail online tadi. Yang berikut tuh ada contoh yang lain tuh di retail offline. Di retail offline, Walmart adalah pengecer terbesar di dunia yang menjadi pemimpinnya. Sedangkan dalam musik online, iTunes, Apple dianggap sebagai pemimpin dengan lebih dari 70% musik digital terjual di seluruh dunia. Nah, terkait industri pemutar musik digital, iPod juga adalah sebagai pemimpinnya. Nah, dalam pencarian web itu, Google dianggap sebagai pemimpin dari pencarian web tadi. Nah, perusahaan yang lebih baik inilah yang dikatakan memiliki keunggulan kompetitif atas perusahaan yang lain. Mereka memiliki akses ke sumber daya khusus yang dimiliki oleh orang lain. Model kekuatan kompetitif Porter. Model Porter adalah model tentang lingkungan umum perusahaan bisnis. Nah, model Porter ini merupakan model yang paling banyak digunakan untuk memahami keunggulan kompetitif. Dalam model ini ada 5 kekuatan kompetitif yang membentuk nasib perusahaan. Yang pertama, pesaing tradisional. Nah, pesaing tradisional ini memungkinkan semua perusahaan
berbagi ruang pasar dengan pesaing lain yang terus-menerus untuk merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi dan memperkenalkan produk baru dan layanan mereka, serta mencoba menarik pelanggan dengan mengembangkan merek dan membebankan biaya beralih pada pelanggan mereka. Nah, yang kedua itu peserta pasar baru. Nah, dalam ekonomi bebas tenaga dengan tenaga kerja dan sumber daya keuangan, perusahaan baru itu selalu memasuki pasar, sehingga terciptalah peserta pasar baru. Yang ketiga, produk dan layanan pengganti. Di hampir setiap industri pasti ada produk dan layanan pengganti. Ini berfungsi untuk pelanggan bisa beralih jika harga yang dijual itu terlalu tinggi. Yang keempat adalah pelanggan. Nah, perusahaan yang menguntungkan sebagian besar bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kelima ada supplier. Kekuatan pasar supplier dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat pemasok. Nah, di sini ada figur 3.8 Porter's Competitive Force Model. Dalam model kekuatan kompetitif Porter, posisi strategi perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh persaingan dengan pesaing langsung tradisionalnya, tetapi juga oleh 4 kekuatan lain di lingkungan industri, seperti new market entrants atau pendatang pasar baru. Yang berikut itu supplier atau pemasok. Yang ketiga ada substitute produk atau produk pengganti, dan keempat itu ada customer atau pelanggan. Nah, yang berikut strategi sistem informasi untuk dealing dengan kekuatan kompetitif. Nah, strategi generik yang masing-masing sering diaktifkan dengan menggunakan teknologi dan sistem informasi itu ada 4. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya rendah. Nah, untuk kepemimpinan biaya rendah ini, gunakan sistem informasi untuk menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa, atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan, sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, diferensiasi produk. Mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing atau mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada produk atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam segmen pasar yang unik atau niche market. Yang ketiga, fokus pada ceruk pasar. Untuk fokus pada ceruk pasar ini, gunakan sistem informasi untuk mengaktifkan fokus pasar tertentu. Nah, dukungan sistem informasi strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk penjualan dan teknik pemasaran. Dengan sistem informasi ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola pembelian, selera, dan preferensi pelanggan secara dekat, sehingga mereka dapat mempromosi iklan dan pemasaran secara efisien ke yang lebih kecil dan target pasarnya. Nah, yang terakhir, perkuat keintiman pelanggan dan pemasok. Nah, gunakan sistem informasi ini untuk mempererat hubungan dengan pemasok dan mengembangkan keintiman dengan pelanggan. Tabel 3.3 IT enable new product and service providing competitive advantage. Amazon ini belanja sekali klik. Amazon pemegang paten pada one click shopping yang dilisensikan untuk pengecer online lainnya. Kalau online musik ini dikuasai oleh Apple iPod dan iTunes. iPod ini adalah merek serangkaian perangkat pemutar media digital yang dirancang dan dijual oleh Apple. Satunya ada kustomasi klub golf. Pelanggan dapat memilih dari 1 juta klub golf yang berbeda pilihan. Yang terakhir, pembayaran online dari orang ke orang. PayPal memungkinkan transfer uang antar bank individu, rekening, dan antar rekening bank dan rekening kartu kredit. Silahkan lihat tabel 3.4 ini, yaitu tentang 4 dasar strategi kompetitif. Pada tabel 3.4, merangkum strategi kompetitif yang baru saja kami jelaskan.
Beberapa perusahaan fokus pada salah satu strategi ini, tetapi akan sering melihat perusahaan mengejar beberapa di antaranya secara bersamaan. Selanjutnya adalah dampak internet terhadap keuntungan kompetitif. Karena internet, kekuatan kompetitif tradisional masih bekerja, tetapi persaingan kompetitif telah menjadi jauh lebih intens. Internet teknologi didasarkan pada standar universal yang dapat digunakan oleh perusahaan manapun, membuat mudah bagi pesaing untuk bersaing pada harga saja, dan bagi pesaing baru untuk memasuki pasar, karena informasi tersedia untuk semua orang. Internet meningkatkan daya tawar pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan penyedia dengan biaya terendah di web. Kita akan lihat tabel 3.5 ini, yaitu tentang dampak internet terhadap kekuatan kompetitif dan struktur industri. Pada tabel ini telah merangkum beberapa potensi dampak negatif internet pada perusahaan bisnis yang diidentifikasi oleh Porter. Internet telah hampir menghancurkan beberapa industri dan telah sangat terancam lebih. Misalnya, industri ensiklopedia, cetak, dan perjalanan, industri keagenan telah hampir hancur oleh ketersediaan pengganti melalui internet. Demikian juga, internet memiliki dampak yang signifikan terhadap retail, musik, buku, pialang retail, perangkat lunak, telekomunikasi, dan industri surat kabar. Selanjutnya, model rantai nilai bisnis. Meskipun model Porter sangat membantu untuk mengidentifikasi kekuatan kompetitif dan menyarankan strategi generik, tidak terlalu spesifik tentang apa yang harus dilakukan dan tidak menyediakan metodologi untuk diikuti untuk mencapai keunggulan kompetitif. Model rantai ini menyoroti aktivitas spesifik dalam bisnis di mana strategi kompetitif terbaik dapat diterapkan, dan di mana sistem informasi yang paling mungkin untuk memiliki dampak strategis. Model ini mengidentifikasi poin leverage yang spesifik dan kritis, di mana perusahaan dapat menggunakan informasi teknologi yang paling efektif untuk meningkatkan posisi kompetitifnya. Model rantai ini memandang perusahaan sebagai rangkaian atau rantai aktivitas dasar yang menambah margin nilai untuk produk atau layanan perusahaan. Kegiatan tersebut dapat berupa dikategorikan sebagai kegiatan utama atau kegiatan pendukung. Gambar 3.9 model rantai nilai. Gambar ini memberikan contoh sistem untuk aktivitas utama dan pendukung perusahaan, dan aktivitasnya mitra nilai yang dapat menambahkan margin nilai ke produk atau layanan perusahaan, yang menunjukkan bahwa rantai nilai perusahaan terkait dengan rantai nilai perusahaan pemasoknya, distributor, dan pelanggan. Bagaimanapun, kinerja sebagian besar perusahaan tergantung tidak hanya pada apa yang terjadi di dalam perusahaan, tetapi juga pada seberapa baik perusahaan itu berkoordinasi dengan pemasok langsung dan tidak langsung, perusahaan pengiriman atau mitra logistik seperti FedEx atau UPS, dan tentu saja pelanggan. Primary activities atau kegiatan utama paling berhubungan langsung dengan produksi dan distribusi produk dan jasa perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Kegiatan utama meliputi logistik masuk, operasi, keluar logistik, penjualan dan pemasaran, dan layanan. Logistik masuk termasuk menerima dan menyimpan bahan untuk distribusi ke produksi. Transformasi operasi masukan menjadi produk jadi. Logistik keluar memerlukan penyimpanan dan pendistribusian produk. Penjualan dan pemasaran termasuk mempromosikan dan menjual produk perusahaan. Kegiatan pelayanan meliputi pemeliharaan dan perbaikan barang dan jasa perusahaan. Selanjutnya, super activities atau aktivitas pendukung.
kegiatan yang memungkinkan penyampaian kegiatan utama dan terdiri dari infrastruktur organisasi atau administrasi dan manajemen, sumber daya manusia, rekrutmen karyawan, perekrutan dan pelatihan, teknologi, meningkatkan produk dan proses produksi, dan pengadaan, yaitu input pembelian, yang mengkoordinasikan aliran sumber daya ke perusahaan, dan sistem manajemen hubungan pelanggan yang mengkoordinasikan penjualan dan mendukung karyawan dengan pelanggan adalah dua aplikasi sistem yang paling umum yang dihasilkan dari analisis rantai nilai bisnis. Setelah menganalisis berbagai tahapan dalam rantai nilai di bisnis, dapat menemukan calon aplikasi sistem informasi. Kemudian setelah memiliki daftar aplikasi kandidat, dapat memutuskan mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Memperluas rantai nilai. Pada gambar 3.9 menunjukkan bahwa rantai nilai perusahaan terkait dengan rantai nilainya pemasok, distributor, dan pelanggan. Setelah semua kinerja sebagian besar perusahaan tidak hanya tergantung pada apa yang terjadi di dalam perusahaan, tetapi juga pada seberapa baik perusahaan berkoordinasi dengan pemasok langsung dan tidak langsung. Perusahaan pengiriman, contohnya mitra logistik seperti FedEx atau UPS, dan tentu saja pelanggan. Lalu, bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan strategis di tingkat industri? Jadi, dengan bekerja dengan perusahaan lain, peserta industri dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan standar industri untuk pertukaran informasi atau transaksi bisnis secara elektronik yang memaksa semua pasar peserta untuk berlangganan standar yang serupa. Upaya tersebut meningkatkan efisiensi, membuat substitusi produk lebih kecil kemungkinannya, dan mungkin meningkatkan biaya masuk. Dengan demikian, mengecewakan pendatang baru. Juga, anggota industri dapat mengembangkan seluruh industri, konsorsium, simposium, dan jaringan komunikasi yang didukung TI untuk berkoordinasi kegiatan yang menyangkut instansi pemerintah, persaingan asing, dan industri bersaing. Sebelumnya, apa itu konsorsium? Konsorsium adalah gabungan beberapa organisasi untuk mengadakan aktivitas bersama, tetapi masing-masing organisasi tetap berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Rantai nilai produksi mendorong untuk memikirkan bagaimana untuk menggunakan sistem informasi yang terhubung secara lebih efisien dengan pemasok Anda. Keunggulan strategis berasal dari kemampuan Anda untuk menghubungkan rantai nilai Anda dengan rantai nilai mitra lain dalam proses tersebut. Jadi contohnya, Anda merupakan Amazon.com dan Anda ingin membangun sistem agar mempermudah rantai nilai dengan mitra lain. Yang pertama, memudahkan pemasok untuk memajang barang dan membuka toko di Amazon. Memudahkan pelanggan untuk membayar barang, mengembangkan sistem yang mengkoordinasikan pengiriman barang ke pelanggan. Yang terakhir, mengembangkan sistem pelacakan pengiriman untuk pelanggan. Teknologi internet telah memungkinkan untuk membuat sangat terkronisasi rantai nilai industri yang disebut jaring nilai. Jaring nilai adalah kumpulan dari perusahaan independen yang menggunakan teknologi informasi
untuk mengkoordinasikan nilai mereka untuk menghasilkan produk atau layanan untuk pasar secara kolektif. Lanjut, gambar 3.10. Web nilai adalah sistem jaringan yang dapat menyinkronkan rantai nilai mitra bisnis dalam suatu industri untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Di gambar 3.10 ini menunjukkan bahwa web nilai ini menyinkronkan proses bisnis pelanggan, pemasok, dan mitra dagang di antara perusahaan yang berbeda dalam industri atau industri terkait. Jaring nilai ini fleksibel dan adaptif terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Hubungan dapat dibundel atau tidak dibundel dalam proses respon terhadap perubahan kondisi pasar. Perusahaan akan mempercepat waktu ke pasar dan kepada pelanggan dengan mengoptimalkan nilai hubungan web mereka agar cepat keputusan tentang siapa yang dapat memberikan produk atau layanan yang dibutuhkan dengan harga dan lokasi yang tepat. Sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Perusahaan besar biasanya merupakan kumpulan bisnis. Seringkali perusahaan terorganisir secara finansial sebagai kumpulan unit bisnis strategis dan pengembaliannya ke perusahaan secara langsung terkait dengan kinerja semua unit bisnis strategi. Sistem informasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan unit bisnis ini dengan mempromosikan sinergi dan kompetensi inti. Komponen yang pertama adalah sinergi. Ide sinergi adalah ketika output dari beberapa unit dapat digunakan sebagai masukan ke unit lain atau dua organisasi menyatukan pasar dan keahlian. Hubungan ini menurunkan biaya dan menghasilkan keuntungan. Bank, jadi ada contohnya, bank dan perusahaan keuangan baru-baru ini seperti JP Morgan Chase dan Bank of New York juga, karena Bank of America dan Countrywide Financial Corporation adalah tujuannya. Jadi JP Morgan dan JP Morgan Chase dan Bank of New York itu bergabung dengan Bank of America dan Countrywide Financial Corporation. Salah satu penggunaan teknologi informasi dalam situasi sinergi ini adalah untuk mengikat bersama operasi unit bisnis yang berbeda sehingga mereka dapat bertindak utuh. Contohnya juga ada Countrywide Financial mengakuisisi yang memungkinkan Bank of America untuk memperluas bisnis pinjaman hipotek dan memanfaatkan sejumlah besar pinjaman baru pelanggan yang mungkin tertarik dengan kartu kredit, perbankan konsumen, dan produk keuangan lainnya. Sistem informasi akan sangat membantu perusahaan yang bergabung yang dapat mengkonsolidasikan operasi, menurunkan biaya retail, dan meningkatkan pemasaran silang produk keuangan. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan kompetensi inti. Cara lain untuk menggunakan sistem informasi keunggulan kompetitif adalah untuk memikirkan cara agar sistem dapat meningkatkan kompetensi inti. Secara umum, kompetensi inti bergantung pada pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun, pengalaman lapangan praktis dengan teknologi. Pengetahuan praktis ini biasanya dilengkapi dengan upaya penelitian jangka panjang serta komitmen karyawan. Setiap sistem informasi yang mendorong berbagai pengetahuan di seluruh unit bisnis meningkatkan kompetensi. Sistem seperti ini mungkin mendorong atau meningkatkan kompetensi yang ada dan membantu karyawan menjadi sadar akan hal baru pengetahuan eksternal. Sistem seperti itu juga dapat membantu bisnis memanfaatkan yang ada kompetensi ke pasar terkait. Misalnya,
Procter & Gamble, pemimpin dunia dalam manajemen merek dan inovasi produk konsumen, menggunakan serangkaian sistem untuk meningkatkan intinya kompetensi. Intranet yang disebut InnovationNet membantu orang yang mengerjakan hal serupa masalah, berbagi ide dan keahlian. InnovationNet menghubungkan mereka yang bekerja di penelitian dan pengembangan R&D, teknik, pembelian, pemasaran, hukum urusan, dan sistem informasi bisnis di seluruh dunia. Menggunakan portal untuk menyediakan akses berbasis browser ke dokumen, laporan, bagan, video, dan lainnya data dari berbagai sumber. Strategi berbasis jaringan. Salah satu pengguna informasi dalam situasi sinergi ini adalah untuk mengikat bersama operasi unit bisnis yang berbeda sehingga mereka dapat bertindak utuh. Strategi berbasis jaringan termasuk penggunaan ekonomi jaringan, virtual model perusahaan, dan ekosistem bisnis. Lalu di selanjutnya ada ekonomi jaringan. Model bisnis berdasarkan jaringan dapat membantu perusahaan strategis dengan memanfaatkan jaringan secara tradisional ekonomi pabrik, dan pertanian, pengalaman produksi, serta pengembalian yang semakin berkurang. Semakin banyak sumber data, semakin banyak sumber daya yang diterapkan pada produksi, semakin menurunkan keuntungan marginal dalam output, sampai tercapai titik di mana tambahan input tidak menghasilkan output tambahan. Ini adalah hukum hasil yang semakin berkurang, dan itu adalah dasar bagi sebagian besar ekonomi modern. Dalam beberapa situasi, hukum hasil yang semakin berkurang tidak bekerja. Misalnya, dalam jaringan, biaya marginal untuk menambahkan peserta lain adalah sekitar 0, sedangkan keuntungan marginal jauh lebih besar. Semakin besar jumlah pelanggan dalam sistem telepon atau internet, semakin besar nilainya kepada semua peserta karena setiap pengguna dapat berinteraksi dengan lebih banyak orang. Jauh lebih mahal untuk mengoperasikan stasiun televisi dengan 1000 pelanggan dibandingkan dengan 10 juta pelanggan. Nilai komunitas orang tumbuh dengan ukuran, sedangkan biaya penambahan anggota baru itu tidak penting. Dari perspektif ekonomi jaringan ini, teknologi informasi dapat strategis berguna. Situs internet dapat digunakan oleh perusahaan untuk membangun komunitas pengguna pelanggan yang berpikiran sama, yang ingin berbagi pengalaman mereka. Hal ini mampu membangun loyalitas dan kenikmatan pelanggan, membangun ikatan unik dengan pelanggan. Lalu ada contohnya adalah eBay, situs lelang online raksasa seperti SitStaybit, dan komunitas online untuk perempuan contohnya adalah Shopee Paris. Ekonomi jaringan juga memberikan manfaat strategis bagi vendor perangkat lunak komersial. Nilai mereka, perangkat lunak dan produk perangkat lunak pelengkap meningkat karena lebih banyak orang yang menggunakan mereka, dan ada basis terpasang yang lebih besar untuk membenarkan penggunaan produk secara berkelanjutan dan dukungan vendor. Sekian dari saya. Next. Baik, saya akan melanjutkan topik bahasan kami. Di sini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama, virtual company model, itu model perusahaan virtual. Yang kedua, business ecosystem, keystone and niche firm. Ekosistem bisnis, perusahaan, keystone, dan niche. Dan yang terakhir, using system for competitive advantage, management issue, atau menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif permasalahan di bidang manajemen. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai virtual company model. Virtual company model juga biasanya disebut organisasi virtual.
pengertiannya adalah menggunakan jaringan untuk berhubungan dengan orang-orang, aset, serta ide-ide yang memungkinkan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menciptakan dan mendistribusikan barang-barang maupun jasa tanpa dibatasi oleh lokasi fisik maupun batas-batas tradisional organisasi. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya adalah sebuah perusahaan ini bisa berelasi dengan perusahaan lain tanpa kita perlu untuk mengunjungi perusahaan tersebut di luar sana, di jauh sana, dan tidak memerlukan lokasi fisik dalam suatu perusahaan. Nah, saya kasih contoh di sini. Ada beberapa produk nih yang di kiri ini, ada Levi's, Reebok, Guess, and Tyler, di mana mereka ini bekerja sama dengan Li & Fung. Ini Li & Fung ini company di Hong Kong. Nah, mereka bekerja sama yang menyuruh si Li & Fung ini untuk mengelola produksi dan pengiriman. Jadi Li & Fung ini mengurusi mulai dari pemilihan bahan, terus kualitas bahan, produksi, sampai pada akhir pengiriman itu terhadap barang-barang dari Levi's, Reebok, Guess, dan Tyler. Nah, Li & Fung sendiri tidak memiliki bahan, mesin maupun pabrik, tapi mereka menyebarkan kontrak kerja untuk seluruh pekerjaannya ke lebih dari 15.000 pemasok di 40 negara di seluruh dunia. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak perlu adanya lokasi fisik dan sebagainya macamnya. Nah, di sini kan Li & Fung juga tidak punya bahan, mesin maupun pabrik, tapi mereka akhirnya menyebarkan kontrak kerja yang pada akhirnya banyak pemasok yang membantu si Li & Fung ini gitu. Lalu konsumen yang ingin membeli barang bisa melalui extranet yang dimiliki oleh Li & Fung. Extranet yang dimiliki Li & Fung juga dapat memantau keseluruhan proses produksi untuk setiap pesanan. Nah, bahasan yang kedua adalah Business Ecosystem, Keystone, and Niche Firm. Ekosistem bisnis, perusahaan Keystone, dan niche. Apa sih pengertian dari ekosistem bisnis? Istilah lain dari jaringan intra-independen yang dilengkapi secara leluasa oleh pemasok, distributor, perusahaan alih daya, perusahaan layanan, transportasi, dan pabrik teknologi. Nah, di sini ada gambaran mengenai industri ekosistem sendiri. Jadi ada beberapa industri itu saling terkait satu sama lain yang pada akhirnya mereka seperti supplier, market barunya mereka, customer mereka, dan produk penggantinya itu menjadi satu bagian dalam beberapa industri tersebut gitu. Nah, seperti contoh ini Microsoft ini membantu Walmart dalam hal sistem informasi, teknologi, dan berbagai layanan lainnya yang menunjukkan kemampuan dari Walmart. Nah, Walmart kan terbantu dengan bantuan dari Microsoft. Jadi pekerjaan Walmart ini lebih mudah lah. Ibaratkannya teknologi sudah diberikan, informasi juga sudah diberikan. Jadi Walmart sangat terbantu dengan Microsoft dengan adanya bantuan-bantuan tersebut. Tetapi Microsoft juga saling berkaitan dengan Walmart. Akhirnya produk-produk dari Microsoft ini juga dikenal di Walmart juga kan. Lalu IBM, Intel itu membantu Microsoft untuk mendukung perangkat-perangkat yang digunakan oleh Microsoft gitu. Nah, bahasan yang ketiga adalah Using System for Competitive Advantage Management Issue, atau menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, permasalahan di bidang manajemen. Nah, yang pertama adalah menopang keunggulan kompetitif. Nah, emang
pada awalnya ini sangat membantu untuk menopang keunggulan kompetitif. Tetapi pada akhirnya dengan kemajuan internet ini bisa ditiru dengan mudah oleh perusahaan lain. Misalnya, saya kasih contoh, dulu Amazon itu adalah penggerak awal untuk memimpin e-commerce, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ditiru oleh eBay dan Alibaba dan lain-lainnya, akhirnya mereka tetap bersaing satu sama lain gitu. Lalu yang kedua, menggandeng TI untuk pencapaian tujuan bisnis. Semakin sukses suatu perusahaan menggandeng TI untuk mencapai bisnisnya, tujuan bisnisnya, semakin banyak untung yang diperoleh oleh company tersebut. Tetapi sebagian besar organisasi bisnis itu salah, karena menganggap TI mengambil alih sepenuhnya tanpa memperhatikan kepentingan pihak manajemen dan pemegang saham. Udah gitu banyak juga dari karyawan dari company juga tidak mau urusan dengan TI dan menganggap sebelah TI, dan banyak juga yang akhir-akhirnya mereka berkata bahwa mereka tidak mengerti dengan sistem informasi gitu. Jadi ini juga merugikan untuk si perusahaan. Lalu yang ketiga adalah mengelola transisi strategis. Dengan strategi ini pastinya kan semua tuh berubah, kayak tujuan bisnis juga berubah, hubungan dengan pelanggan dan pemasok juga berubah, serta proses bisnis juga berubah pastinya. Tetapi ketika suatu company atau perusahaan bisa mengatasi ini semua, maka kedepannya perusahaan ini akan bergerak maju dan mencapai tujuannya dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Berikut ini merupakan sumber referensi dari presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih.